Halo semua, apa kabar? Semoga di saat yang berbahagia ini semua dalam keadaan sehat, semangat dalam beraktivitas pada hari ini. Saat ini kita melihat ada beberapa kasus yang menunjukkan kejadian tentang perselisihan antara taksi online, drivernya dan penumpangnya. Baik itu perilaku dari drivernya yang dianggap konsumennya kurang menyenangkan, ataupun sikap dari penumpangnya yang tidak menyamankan drivernya dalam membawa penumpang dari titik penjemputan sampai ke tujuan akhir. Dan ada juga lagi masalah tarif, masalah ongkos, atau yang lagi hangat belakangan ini, apakah Anda pernah merasakan atau mengalami bila drivernya mengatakan, nggak pakai AC ya bang, nggak pakai AC ya bu, karena paket hemat. Itu ada di fitur salah satu aplikasi transportasi online yang ada disediakan pada saat ini. Ditambah lagi ada tarif yang murah, agak sedikit mahal, atau standar. Di sini di saat Anda mengorder taksi online yang Anda akan berpergian, bila Anda mempunyai budget yang minim, pesanlah taksi online yang Anda anggap itu tarifnya murah. Tapi dengan konsekuensi, mungkin orderan Anda itu akan ditolak atau tidak diterima beberapa kali oleh drivernya. Kalau Anda memesan taksi online melalui aplikasi antara Grab dan Gokar, ada kemungkinan Anda langsung mendapatkan drivernya, karena aplikasi tersebut benar-benar sangat mensupport penumpang yang akan menggunakan aplikasinya. Karena setiap penumpang yang akan mengorder taksi online berpergian kemanapun dengan mengorder Grab atau Gokar, itu 95% akan mendapatkan langsung drivernya bila dia berada di lingkungan yang ramai. Tapi bila taksi online aplikasi yang dua lagi, antara InDrive dan Maxi, mungkin Anda akan perlu waktu untuk mendapatkan driver yang Anda ingin gunakan, karena tarif antara yang dua itu cukup murah. Berarti di sini kesimpulannya ada rupa, ada harga, ada duit, ada kesempatan. Bila Anda ingin buru-buru, gunakan Grab dan Gokar, saran saya. Tapi bila Anda mempunyai waktu untuk menunggu, untuk bernegosiasi dalam masalah tarif sesuai dengan isi dompet Anda atau isi biaya target perjalanan Anda, maka bersabarlah dengan pilihan Anda. Baiklah, di sini saya akan sedikit memberitahukan cara mengorder taksi online supaya tidak keliru di dalam penjemputan. Banyak kejadian yang dialami oleh baik itu para penumpang ataupun para drivernya, dan begitu juga saya sendiri ketika saya menjemput penumpang. Ketika Anda menulis titik penjemputan, kalau bisa Anda menulis ketik alamatnya dan nomornya. Apabila Anda tinggal atau berada pada posisi yang tidak memungkinkan untuk dijemput ke dalam atau ke tempat Anda berdiri, cobalah bikin patokan, di mana patokan itu Anda harus menuju patokan itu, sehingga penjemputan yang dilakukan oleh para driver tidak memakan waktu lama. Sehingga ketika Anda membuat titik di Alfamart mana, maka penjemputan yang dilakukan oleh para driver, khususnya mobil, akan gampang aksesnya ke situ. Tidak semua driver itu yang Anda pesan dapat itu adalah penduduk tempatan. Karena hanya penduduk tempatan yang mengerti situasi kondisi di mana Anda membuat titik untuk menjemput. Tapi bila yang menerima orderan Anda itu adalah
driver yang di luar dari daerah di mana Anda membuat titik penjemputan itu, otomatis dia akan menggunakan GPS-nya, GPS dari aplikasi. Nah, biasanya kekeliruan sering terjadi bila penumpang membuat titik penjemputan itu ketika mengorder pesanan, mengorder taksi online, mengorder mobilnya. Mereka memilih pilihan yang ada di aplikasi penumpang adalah titik Anda saat ini. Di situ sering terjadi kekeliruan. Ketika Anda memilih itu, belum tentu titik yang Anda pilih itu tepat ada di titik yang Anda inginkan atau titik yang Anda pilih. Bisa jadi titik yang Anda pilih itu ada 5 meter di belakang Anda atau beberapa meter di belakang, yang di sana, di belakang sana atau di mana itu ada akses jalan yang lain. Sehingga ketika Anda memesan itu dan diterima oleh drivernya akan menuju tempat sesuai dengan titik. Nah, ketika titik itu keliru, Anda ada di depan, titik Anda ada di belakang, maka waktu yang terbuang sia-sia itu sangat-sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, buatlah lebih bagus Anda mengetik di titik penumpang, di aplikasi penumpangnya ketika mengorder taksi online, ketik, lalu bikin patokan, notifikasi, dan Anda buat destinasinya. Lalu Anda kirim. Dan bila Anda berada di dalam gang dan Anda dijemput di depan gang, ketika Anda mengorder, diharapkan Anda dalam posisi siap untuk dijemput. Karena apabila mobil masuk ke dalam gang, otomatis mobil itu ketika pada titik tidak bisa menunggu. Bukan drivernya yang tidak mau menunggu. Drivernya mau menunggu, tapi karena mobil itu memakan badan jalan, sementara pengguna jalan yang lain yang ada di belakang mobil tersebut juga ingin lewat, maka ada kemungkinan driver itu akan merasa gelisah karena ada bunyi klakson atau orang berteriak dari belakang supaya mobilnya maju. Ketika mobil maju, otomatis titik jemputnya akan ditinggalkan dan menjauh. Jadi diharapkan bagi Anda yang mengorder taksi online supaya dalam keadaan kondisi siap untuk dijemput, sehingga Anda dan driver bertemu pada titik yang ditentukan dan tidak ada terjadi perselisihan paham. Walaupun itu hanya sebentar, bisa jadi untuk membuat menjadi perselisihan antara driver dan penumpangnya, dan rasa nyaman pun akan terganggu. Jadi bijaklah ketika Anda memilih taksi online, bijaklah ketika Anda melihat bahwasanya Anda buru-buru, perhatikan aplikasinya. Ketika Anda mengorder, tentu Anda akan bisa melihat GPS Anda, posisi driver yang Anda order, di mana posisinya, dan ketika posisinya itu memang sudah dekat, Anda bisa menuju titik jemput. Dan apabila Anda di rumah dan posisi jemputnya itu memang ada di depan rumah Anda dan mobil bisa masuk ke depan rumah Anda, diharapkan Anda juga sudah standby, sehingga perjalanan akan nyaman dan sampai di tujuan, dan drivernya pun akan mengatakan selamat pagi, salam kepada Anda bagi penumpang, dan membuat perjalanan akan lebih nyaman sampai di tujuan. Dan apabila Anda yang akan dijemput di apartemen, biasanya nih di apartemen, juga diharapkan berbuat demikian supaya tidak memakan waktu bagi Anda dan para driver. Bila drivernya sudah sampai di lobi apartemen yang Anda tuju, maka Anda langsung naik. Tapi bila Anda belum siap untuk turun dan belum ada di lobi, ada kemungkinan driver itu akan memutar terlebih dahulu ke wilayah apartemen di mana Anda memesan taksi online itu untuk menjemput Anda. Jadi, bersiaplah. Ketika Anda memesan taksi online,
Anda sudah siap dijemput, Anda sudah siap untuk berangkat, dan Anda sudah siap untuk berkendara dan berangkat sampai tujuan dengan selamat. Demikian dulu informasi tentang bagaimana cara memesan taksi online, nyaman bagi driver dan nyaman bagi Anda para pengguna taksi online. Jangan lupa di subscribe, like, dan beri tanda lonceng. Akan saya berikan informasi-informasi yang lainnya yang lebih bermanfaat, yang ada hubungannya tentang dunia taksi online antara penumpang dan driver. Bagaimana mencari taksi online, aplikasi taksi online yang sesuai dengan dompet Anda di titik-titik tertentu, yang pada saat titik-titik tertentu harganya melonjak tinggi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas.